ya'tuna muqarririna wa muakkidina amirina bima ja'an nabi bihi la annahum ya'tuna bi syar'in jadid. Mereka akan selalu menguatkan agama Nabi. Mereka selalu akan membahas, memperluas ya hikmah lah alatin ka syariat Kanjeng Nabi, bukan dengan membawa syariat yang baru. Paham nggih? Kemaksiatan ini kan apa? Merajalela, terang-terangan. Maka di akhir zaman kul lebih setuju manhaj guru kula tibi, manhaj beliau, dan berdasarkan kitab-kitab yang muktabar, beliau ini kadabu orang akhir zaman dia kebagusna kudu tanpa aki ka orang. Kebagusna kudu apa? Tanpa aki ka orang. Kenapa? Karena orang ahli maksiat mereka sudah menampakkan keburukannya. Zina, video orang zina berapa banyak? Gitu kan? Di TikTok, di Facebook, di IG, ini enggak mana boy? Di YouTube. Video orang melakukan maksiat inilah. Mereka sudah terang-terangan. Maka kalau orang ahlu taat tidak pernah menyampaikan ketaatannya, tidak pernah mempertontonkan ketaatannya, malah dunia bakal apa? Bakal jadi celeng. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudillu ka an sabilillah. Dapun Gusti Allah mon ban noroen etorot ban noroen orang-orang kebenyaane bumi yudillu ka an sabilillah. Ya ajaran dari dimma, ajaran dari Gusti Allah bani ajaran manusia, ajaran Gusti Allah. Ta'ala maca benar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi ingat wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqwa. Allah lebih tahu mana yang benar-benar takwa. Bagaimana kita membendengi anak cucu kita? Bagaimana kita membendengi tetangga-tetangga kita? Cek sekap bina tak ngaji kebaan? Cek sekap bina tak aguru kebaan? Terus berapa cara nak bendengin? Cek orang-orang mun tak aguru biasa tanda ngaji. Nah boleh orang fanatik mun tak aguru tibi tak kira ndak ngaji. Ya satu-satunya ki lebat media sosial, makanya jabuna guru-guru sidogiri ini kan. Kita untuk menghapus media sosial itu tidak akan bisa. Jadi mari kita warnai. Selebihnya ki mata paate. Ikhlas kita tata di jalan. Karena dengan membaca sholawat itu kita dijawab doa oleh Nabi. Makanya tak bisa buat simon pun kanjeng Nabi ban mantur selamat tuh. Selamat nih kan banyak. Selamat agamana, selamat dunyana, selamat jasad, selamat. Nah apa selamat kabeh jaman kanjeng Nabi saya tuaki. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rotalladina anamdani wa mantabani malatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Al-Habib Zainal Abidin Al-Alawi Al-Husaini rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairis salihin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'rifatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sin soal. Ma makna ma'rifatur Rasuli? Ma adalah apa? Makna ma'rifatur Rasuli. Adapun arti mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya mengenal Rasul? Jim jawab, maknal ma'rifati adapun arti mengenal bihi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyumina adalah hendaknya beriman orang wa ya'taqida dan meyakini orang annallaha pada sungguhnya Allah subhanahu dengan maha sucinya Allah. Arsala adalah mengutus Allahu kepada Rasul. Arsala adalah mengutus Allahu kepada Rasul. Ila kafatil khalqi pada seluruh makhluk.
ila kafatil khalqi pada seluruh makhluk minal insi dari bangsa manusia wal jinni dan bangsa jin wal arabi dan bangsa Arab wal ajami dan bangsa selain Arab. Selain Arab itu bahasa Arabnya ajam. Allah utus bil huda dengan hidayah wa dinil haqqi dan agama yang hak. Liyudhira supaya menampakkan, menjadikan tampak Rasul hu kepada din, atau menjadikan tampak Allahu kepada din, alad dini mengalahkan agama lain kullihi semuanya, alad dini mengalahkan agama yang lain kullihi semuanya, walau kariha meskipun tidak senang al musyrikuna orang-orang musyrik. Dikulukan bareng ngocak termasuk tanda amalan yang disenangi Allah itu ketika orang kafir tidak senang. Makanya kanto Allah mengutus Nabi, Allah akan tampakkan agama Nabi meskipun orang-orang musyrik itu tidak senang. Termasuk Gusti Allah cerita nang Al-Qur'an ketika sahabat itu solid, sahabat itu bersatu, sahabat itu menang. Dabun Gusti Allah liyaghidha bihimul kufar. Allah menciptakan sahabat itu salah satu tujuannya untuk membuat orang kafir marah, untuk membuat orang kafir tidak senang dengan kemajmukan sahabat, kebersatuan sahabat, kesolidan sahabat. Jadi Allah akan menampakkan agama ini walau karihal musyrikun. Wa annahu dan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ballagha adalah menyampaikan Nabi ar-risalata pada kerasulan, ajaran kerasulan. Nabi telah menyampaikan pada ajaran kerasulan. Wa adda dan telah menunaikan Nabi al-amanata pada amanah. Amanah yang suruh sampaikan oleh Allah. Wa nasoha dan telah menasihati Nabi itu, mengharapkan baik Nabi al-ummata pada umat. Wa annahu dan sungguhnya Nabi shadiqun adalah orang yang jujur fi kulli ma dalam segala sesuatu akhbaro yang menghabarkan Nabi bihi dengan ma. Menghabarkan dari mana? Anillahi dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqbalu dan tidak akan menerima Allahu Allah imana abdin pada iman seseorang. Wala yaqbalu dan tidak akan menerima Allahu Allah iman abdin pada iman seseorang. Wa in amana meskipun iman abdin bihi dengan Allah Ta'ala maha tinggi Allah. Allah tidak akan menerima iman seseorang tak kira terima ben Gusti Allah. Meskipun iman ke Gusti Allah. Hatta yu'mina sehingga iman abdin bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma dengan itu wabi jami ima dan dengan seluruh ajaran jaa yang datang Nabi bihi dengan membawa ma. Wabi jami'ima dan dengan seluruh ajaran ja'a yang datang Nabi bihim dengan membawa min umurid dunya dari beberapa urusan dunia, dari beberapa perkara dunia wal barzakhi dan alam barzakh wal akhirati dan akhirat. Wa fil hadits dan diterangkan di dalam hadis umirtu. Adapun ada ucapan gini, umirtu diperintah aku. Wa fil hadits dan adalah dalam hadis umirtu adapun ucapan umirtu. Umirtu diperintah aku an uqatila pada hendaknya memerangi aku annasa pada umat manusia. Dabun Kanjeng Nabi engkau perintah untuk merangin sekapin umat manusia. Hatta yashhadu sehingga bersaksi mereka an la ilaha illallah pada sungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa yu'minu dan sampai beriman mereka bi denganku. Wa bima dan dengan ajaran jitu yang telah datang aku bihi dengan membawa ma. Engkau epakon ben Gusti Allah merangin sahabat aboy sampai orang-orang jeria asakseh menyaksikan tada pangeran selain Gusti Allah ben Kanjeng Nabi Muhammad ya utusna Gusti Allah iman kangko iman ben ya jereki kangko iman ya fa idza fa'alu maka ketika sudah melakukan mereka zalika kepada itu mun la iman maca syahadat iman ke Nabi iman ke ajarna Kanjeng Nabi asomu maka menjaga mereka minni dari kudima ahum pada darah mereka, artinya darahnya tidak boleh ditumpahkan. Wa amwalahum dan beberapa harta mereka, hartanya tidak boleh dijarah. Illa bihaqqiha kecuali dengan haknya. Kecuali dengan hak Islam, misalnya orang membunuh, hukum Islam ya dibunuh. Orang mencuri lebih dari 1/4 dinar ya hukum Islam dipotong
tangan. Itu karena hukum Islam, karena haknya memang. Tapi selain itu tidak boleh darah ditumpahkan. Orang kok syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iman, itu tidak boleh darahnya ditumpahkan. Asomu kata Nabi, mereka berarti sudah menjaga darahnya. Wa hisabuhum, dan adapun hisabnya mereka alallahi adalah atas Allah Ta'ala, maha tinggi Allah. Rawa meriwayatkan kepada hadis Muslimun, Imam Muslim. Masalah beda orang saya maksiat tak itemoh, akhirnya tak yahat. Karena tak itemoh, ya wa hisabuhum alallah, jadi terserah Gusti Allah. Bisa esepora, bisa eseksa. Dipahami Kanjeng Nabi pakon merangi orang sampai maca syahadat. Mun pon maca syahadat tak oleh deurena keluar, tak oleh hartanah ela salahin. Makanya pada sahabat saat perang ben orang kafir, terus ada orang kafir terpojokkan. Saat terpojokkan orang genika, orang kafir saya terpojokkan nih ke maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata ben sahabat ini kepakune patih. Karena jabon sahabat engkau yakin orang yang maca syahadat king pun lah terpojok. Seandainya tidak terpojokkan, dia pasti akan terus dalam kekafirannya. Dia pasti akan terus melawan aku, bahkan membunuhku. Tapi karena lah aban terpojokkan paten ben kok pas maca syahadat mangkan ben kok pakune patih. Ternyata cerita itu didengar oleh Nabi, kejadian itu didengar oleh Nabi, dipanggil sahabat tersebut dan oleh Nabi dimarahi orang itu. Dawuh Kanjeng Nabi, wa kaifa bila ilaha illallah in hajjaka yaumal qiyamah. Berema bandeki mun la ilaha illallah mengalahkan hujjah keban. Ternyata orang roh ikhlas. Punten Kanjeng Nabi, innama qalaha taqiyatan. Kasa ada bukan karena aja ga aba entah kok ibaten. Pakun Kanjeng Nabi jawab, wa kaifa bila ilaha illallah in hajjaka yaumal qiyamah. Daba inja aka yaumal qiyamah. Berema baan mun pas la ilaha illallah ikhlas berema baan. Sampai Kanjeng Nabi ada buban mare ning ku atena. Mare esodit ben atena etengku bertulisan lecek. Bertulisan sing ngocak la ilaha illallah jadi lecek. Akhirnya sahabat tersebut, ya Allah engkau tak pernah ngalamin itu kan Kanjeng Nabi pada benria. Seandainya aku baru Islam sekarang. Jangan sahabat kenika. Maksudnya apa? Engkau selama Islam tak pernah itu kan Nabi. Seandainya engkau Islam setia tak Islam ribarin. Saking sedihnya itu kan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati kalau sudah la ilaha illallah, iman kepada Nabi, iman kepada ajaran Nabi, tidak melenceng, maka asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Riwayat lain illa bihaqqil Islam. Di agama ini akan selalu Allah tampakkan, dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an liyudhhirahu 'alad dini kulli. Ini kan ala di Al-Qur'an nih kan liyudhhirahu 'alad dini kulli. Makanya napa boleh akhir zaman ki. Sabun Gusti Kanjeng Nabi idza dhaharatil fitan wa sakatal alim fa alaihi laknatullah. Mon fitnah agama sudah merajalela, orang alim mak nengeneng, maka orang jadi bakal oleh laknat Gusti Allah. Kepada napa Faidah lebur saya tulis ben sing ngarang hikam. Sing ngarang hikam Ibnu Athaillah Iskandari nika andik guru nyamana Abil Abbas Al-Mursi. Abil Abbas Al-Mursi andi guru asmana Abi Hasan Asy-Syadzili. Si andi manakib, si andi napa? Thariqah Syadziliyah Al-Hasani. Ibnu Athaillah Iskandari nika ada bu. Qala sallallahu alaihi wasallam, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Jadi Kanjeng Nabi pernah ada bu, ulama tentang umat ria pada nabi-nabi Bani Israil. Kayaknya khilafat lagi. Pada nabi-nabi Bani Israil. Kanjeng Nabi tak ada bu pada rasul-rasul Bani Israil, tapi ada bu pada nabi-nabi Bani Israil. Lah, definisi nabi dan rasul yang kita kenal, yang familiar, napa boleh kitab-kitab fikih. Nabi ini keben rasul kan bidah, coba nang kitab fikih, bidah napa enten? Bidah. Katanya ketika Nabi itu rajulun uhiya ilaihi bisyar'in walam yu'mar bitablighihi. Nabi jeria reng lake saya paringi wahyu ban Gusti Allah, tapi tak isoro beda pak kau reng.
Mun rasul rajulun uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Mun rasul orang paringi syariat ban Gusti Allah, paringi wahyu syariat, tapi pakon untuk nerosaki ka orang, pada pak ka orang. Nah ini yang mau dibahas oleh Ibnu Athaillah. Mon kanjing Nabi ada bu ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ulama tentang umat pada ben nabi-nabi bani Israel. Sedangkan definisi nabi yang familiar gelak napa? Orang yang diberi wahyu oleh Allah tentang syariat tapi tidak diperintah untuk disampaikan kepada orang lain. Lah, takrif-takrif seperti ini, definisi-definisi seperti ini itu suatu kesalahan. Ini kan apa? Suatu yang salah. Negatif buna. Faminan nasi man dhanna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi nubbi'a fi nafsihi war rasulah huwa alladhi ursila li ghairihi. Bada orang nyangka bahwa nabi jadi beri syariat untuk aban tibi, tak usah beda pak kau orang. Mon rasul beri wahyu pas soro beda pak kau orang. Walaisal amru kama dhanna hadzal qail. Saya enggak ya, saya tepak bening jadi ya. Karena apa? Wa in kana kadzalika falima da khassal anbiya dunar rusul bidzikri. Ana pa kanjing nabi ma adabu ulama au ummati ka anbiya ibani Israel. Seharusnya kalau memang nabi itu tidak diperintah menyampaikan umatnya kepada umatnya, seharusnya ulama di zaman nabi, ulamanya umatnya nabi, ya tak usah mendepak lagi ke umat. Karena oleh nabi disamakan dengan ka anbiya ibani Israel, bukan karusuli Bani Israel. Ternyata kanjing Nabi mengancam pada orang andi ilmu tak berapa ngancam. Gusti Allah pada orang andi ilmu tak berapa Gusti Allah ngancam. Terus yang nomor 2, wa mimma yadullu ala butlani hadal madhab, dan termasuk yang bisa menunjukkan bahwa definisi tadi itu adalah butlan. Definisi yang sangat batal, salah. Qauluhu subhanahu wa ta'ala. Dalil lengkok ngocak definisi jadi salah ya dabun Allah. Apa dabun Gusti Allah? Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi. Wa ma arsalna dan tidak pernah mengutus aku. Jadi Gusti Allah ngangkui kata-kata arsal. Nah. Min qablika dari sebelum kamu Muhammad min nabiyin baik dari min rasulin baik dari rasul wala nabiyin dan tidak dari nabi. Berarti Nabi dan Rasul sama-sama diutus. Kalau sama-sama diutus, berarti Nabi dan Rasul sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan syariatnya kepada orang lain. Dan ini fadalla ala anna hukmal irsali ya ummuhuma. Berarti hukum irsal, hukum diutus ini maksudnya disuruh menyampaikan kepada orang lain, ya ummuhuma itu sama posisinya antara Nabi dan Rasul. Sehingga meskipun Nabi mengatakan ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel, itu berarti juga diperintahkan untuk menyampaikan. Terus bedanya Rasul dan Nabi apa? Wa innamal farqu ma qala ba'du ahli ilmi anna nabi la ya'ti bi syari'atin jadidah. Wa innama yaji'u muqarriran li syar'i man kana qablahu. Bedanya kalau Nabi diutus, dia cuma menguatkan syariat Rasul sebelumnya. Tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang baru. Itu bedanya. Kalau Rasul, ketika Allah mengutus Rasul, misalnya setelah Nabi Musa, Allah mengutus Nabi Isa. Berarti Nabi Isa posisinya ini akan menghapus sebagian syariat Nabi Musa. Sama, Allah mengutus Nabi Muhammad, berarti dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka syariatnya Nabi Muhammad menghapus sebagian syariatnya Nabi Isa. Itu bedanya. Kalau Nabi tidak menghapus syariat sebelumnya, hanya datang menguatkan syariat Rasul sebelumnya. Maka pas yang dikatakan bahwa ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Jadi ulama-ulama sekarang ila yaumil qiyamah terus nikah bakal terus memperkuat menetapkan kebenaran ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Paham nggih? Jadi mencepon ulama ahlul hadis antara Nabi dan Rasul tidak ada perbedaan dalam masalah menyampaikan. Masalah definisi-definisi Nabi yang ada di muqaddimah kitab-kitab fikih hampir semuanya. Mungkin semua kitab fikih mungkin. Yang pernah saya baca yang agni kapi pun itu
Jabon Abi Hasan Asyadzili itu pendapat yang batal itu. Karena kalau iya benar Nabi posisinya tidak wajib menyampaikan kepada orang lain, tidak akan ada ancaman-ancaman dari Nabi bagi ulama yang tidak menyampaikan ilmunya. Bukti nang hadis kala, idza zaharatil fitan wa sakatal alim fa alaihi natullah. Ketika fitnah agama sudah menyebar, terus ring alim nengeneng, maka ring alim juga oleh laknat Allah. Anak apa oleh laknat? Cering tak wajib mendepak. Kalau memang definisi Nabi itu tidak wajib menyampaikan. Paham gitu? Jadi semua ulama yang datang di umatnya Nabi itu ya'tuna muqarririna wa muakkidina amirina bima ja'an nabi bihi la annahum ya'tuna bi syar'in jadid. Mereka akan selalu menguatkan agama Nabi. Mereka selalu akan membahas, memperluas ya hikmah lah alatin ka syariat Kanjeng Nabi, bukan dengan membawa syariat yang baru. Paham nggih? Terus liyudhirahu ala dini kulli nika kulan di kepentingan nak jelasake nika karena akhir zaman nggih. Jadi sekarang itu kemaksiatan sudah merajalela. Kemaksiatan ini kenapa? Merajalela, terang-terangan. Maka di akhir zaman kul lebih setuju manhaj guru kula tibi, manhaj beliau dan berdasarkan kitab-kitab yang muktabar. Beliau ini ada bu orang akhir zaman dia kebagusna kudu tampakake ka orang. Kebagusna kudu napa? Tampakake ka orang. Kenapa? Karena orang ahli maksiat mereka sudah menampakkan keburukannya. Zina, video orang zina berapa banyak? Gitu kan? Di TikTok, di Facebook, di IG, di mana boy? Di YouTube. Video orang melakukan maksiat intinya. Mereka sudah terang-terangan. Maka kalau orang ahlu taat tidak pernah menyampaikan ketaatannya, tidak pernah mempertontonkan ketaatannya, malah dunia bakal apa? Bakal jadi celeng. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudillu ka an sabilillah dapun Gusti Allah mon ban noroen etorot ban noroen orang-orang kebenyaane bumi yudillu ka an sabilillah. Mereka akan menyasarkan kamu justru meninggalkan jalannya Allah. Dan ini kedabuna ulah nyatet nang sarana Bukhari iki. Di sarana kitab Bukhari hadis nomor belum bolo mon halamna takok tebida karena percetakan mungkin macam. Intinya hadis ke-80 nang hadis Bukhari impian baca nang Fathul Barinya sarahnya. Jadi pas di sebelum hadis 80 nika bada dabunah Rabi'ah. Rabi'ah nika ada bu la yambagi li ahadin indahu syai'um minal ilmi ayyudi anafsahu atau bersih maca ayyudayyi anafsahu. Tidak boleh orang yang diberi ilmu oleh Allah terus dia menghinakan dirinya. Nunduk melulu jangan. Ini kedabunah serah Imam Rabi'ah. Terus dia pun Fathul Bari ini saya ngarang Imamul Muhaddisin, imam ahli hadis asmana Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini ada bu. Salah satu arti dari yang dikatakan oleh Imam Rabi'ah ayyusyahhirul alimu nafsahu. Orang alim harus menterkenalkan dirinya. Ini benican gula nih kan. Niki jabon sing ngarang Fathul Bari, silakan dicek hadis nomor belum bolo nang Fathul Bari nah. Mon halamna takok tebida. Mon kita begula justung halaman 234 percetakan Saudi tami. Ayyusyahhirul alimu nafsahu. Ayyusyahhiron ndaknya menterkenalkan diri. Al alimu orang alim nafsahu pada dirinya. Setelah dia terkenal bukan inti. Terkenal ini bukan tujuan tan. Wa yatasadda lil akhdi anhu dan dia siap ketika mau diambil ilmunya. Dia siap ketika mau dipertanyakan tentang ilmunya. Dia siap ketika ada orang ingin bertanya ilmu. Jadi tujuannya terkenal bukan terkenalnya yang dituju, tapi supaya orang kembali kepada orang yang benar. Gara-gara orang alim diam, gara-gara orang alim tidak mau tampil, akhir orang gini kan apa? Tak itu muji alim. Mun tak itu muji alim, akhirnya orang-orang ketika atanya hukum tak atanya ke orang alim, cita itu muji alim. Atanya ke orang-orang si tampil. Orang-orang yang tampil ternyata dari kubu sebelah. Tanya ki hukum, akhirnya jadi orang sesat. Jadi wa yatasadda lil akhdi anhu, dia siap memaklumatkan diri, mayu siapa sing ngaji ya, mayu siapa sing atanya. Tujuannya li alla yadi'a ilmuhu supaya ilmunya tidak sia-sia. Makanya termasuk syarat
wajib bagi nabi nika at-tasoddi. Wajib bagi semua nabi, wajib bagi semua rasul tasoddi. Tasoddi ini kenapa? Menantang, memaklumatkan bahwa aku ini apa ada rasul, aku ini adalah nabi. Itu wajib bagi nabi. Terus juga Abu Hasan Asyadili nika ada bu neng kitab Minanul Kubro. Minanul Kubro ini karangna Abdul Wahab Asy'arani Asy'arani. Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Nika mun percetakan DKI halaman 57. Beliau dabu karena Syekh Abu Hasan Asyadili diceritakan bahwa Syekh Abu Hasan Asyadili yaqulu katsiran li ashabihi, beliau sering berpesan kepada santri-santrinya. Napa pesannya? A'linu bi ta'atikum. A'linu tampakkanlah bi ta'atikum dengan ketaatan kalian. Ben mun ngelakoni taat petampak, ben mun ngajur petampak. Idharon li ubudiyatikum sebagai bentuk sebagai bentuk mempertontonkan keibadahanmu, kehambaanmu kepada Allah. Jadi tampak aki bahwa orang yang menyembah ke Allah iki benya. Orang yang atorok syariat Allah ki benya. Makin kan orang kalah ke orang yang ngucap seti zaman lerosak. Iya kan? Kenapa bisa banyak orang mengatakan seti zaman lerosak? Karena yang mereka lihat sudah lebih banyak hitam daripada putih. Coba orang yang baik, orang yang soleh, orang yang seloros lah menampakkan kebaikannya. Tapi jangan jadikan tujuan karena untuk apa? Idharon li ubudiyatikum, untuk menampakkan bahwa orang yang menyembah Allah masih banyak. Orang yang taat kepada Allah masih banyak. Kama yatadhaharu ghairukum bil ma'asi, sebagaimana orang selain kamu, Abu Nabi Hasan Asyadili, mereka menampakkan kemaksiatan mereka. Kama yatadhaharu ghairukum bil ma'asi. Wa alaikum bil i'lani linnas. Selalulah kalian memberi pengumuman kepada umat manusia. Abri tahu bima manahakumullah ta'ala minal ulum wal ma'arif, dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian dari ilmu dan beberapa pengetahuan. Kepada orang meleki nampak bahwa orang si alatin ke ilmu na kanjing Nabi ki benya, orang si nyembah ke Gusti Allah ki benya. Jangan disimpan terus. Sedangkan orang ahlu maksiat makin pun tak todus. Makanya termasuk akhir zaman apa? Hadis akhir zaman kita, inna min asratis sa'ah, termasuk tanda-tandanya akhir zaman itu ayyur fa'al ilmu. Pertama, ilmu akan diangkat oleh Allah. Terus yang kedua, wa yadhharul jahlu, kebodohan merajalela. Yang ketiga, wa yushrabal khamru, khamr banyak diminum di mana-mana. Wa yadhharuz zina, dan zina tampak di mana-mana. Masa pun zina nampak, terus napa? Orang minum homer nampak, orang butuh punya komen YouTube, Facebook eman kaman punya ngesek Masa kita yang alhamdulillah diberi oleh Allah kebenaran, insyaallah, masa pas nengen-nengen, masa tak nampak agina. Yang penting jangan menterkenalkan diri, menampakkan kebaikan, jangan dibuat tujuan. Dan itu pun ada dalam Al-Qur'an. Gusti Allah ada pun apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mun engko abri nikmat kebaan, fahaddis cerita aki. Kula tanya, sing ngucap nyerita aki ini ke SMP nabi kebala ke orang. Berarti nyerita aki kebagusan ke orang lain ini keperintahan sirah. Perintahan Gusti Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Cuma ingat, jangan menjadi tujuan. Tujuannya gila, idharon li ubudiyatikum, mulai nampak orang yang taat ke pangeran ki benya. Memang juga ada ayat lain dan ini yang banyak digunakan di Indonesia. Dabun Gusti Allah, wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian membersihkan diri kalian sendiri. Moci aban tibi ikebala kebagusna Allah. Jadi ada dua ayat sama-sama perintah Allah. Jadi di satu saat Allah mengatakan, ketika aku memberi nikmat padamu, fahadits, sampaikanlah, ceritakanlah kepada orang lain, tampakkan. Tapi di sisi yang lain Allah juga merintahkan wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian membersihkan diri kalian sendiri. Keboleh ke orang kebagusan aben tibi. Jangan. Maksudnya apa? Ben mon beda andi kebagusan pada pak. Tapi cek merasa soceh, cek rasa bener, cek sombong kayaknya ikap biji karena Allah. Paham ki? Kadang kan disalahpahami urus sombong. Ben tahu di macam sombong, cek ben tak tahu ke hati orang.
Ci ajaran dari dimma, ajaran dari Gusti Allah bani ajaran manusia, ajaran Gusti Allah. Ta'ala macam benar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi ingat wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqwa. Allah lebih tahu mana yang benar-benar takwa. Mana yang benar-benar menyampaikan ilmunya lillahi ta'ala. Mana yang benar-benar menampakkan ibadahnya lillahi ta'ala. Allah tahu. Paham gitu? Jadi banyak ulama-ulama termasuk Imam Ghazali juga ada bu nang ebab baiknya uzlah. Nang ebab napa baiknya uzlah. Dabun kanjing dabuna Imam Ghazali, uzlah itu lebih baik daripada menampakkan diri. Kecuali orang-orang yang ditampakkan oleh Allah tanpa ada usaha dari dirinya. Beni abon selalu ingin diketahui karena terkenal enggak. Tapi ben Gusti Allah lakar digiring dia untuk terkenal. Itu lebih baik daripada uzlah. Kami lebih baik daripada apa? Uzlah. Jadi kan tinggal memperbaiki hati. Bayangkan ki mon kapi orang makin uzlah, kapi orang andi ilmu nang saya tampil tak kok kritik orang, saya tampil tak kok salaki orang. Terus mereka yang tampil yang dari kubu sebelah bagaimana? Bagaimana kita membendengi anak cucu kita? Bagaimana kita membendengi tetangga-tetangga kita? Cek sekap bina tak ngaji kebaan? Cek sekap bina tak aguru kebaan? Terus berapa cara nak bendengin? Cek orang-orang muntak aguru biasa tanda ngaji. Nah boleh orang fanatik muntak aguru netibi tak kira ndak ngaji. Ya satu-satunya ki lebat media sosial, makanya jabuna guru-guru sidogiri nih kah. Kita untuk menghapus media sosial itu tidak akan bisa. Jadi mari kita warnai. Selebihnya ki mata paate. Ikhlas kita tata di jalan. Bukan ki. Terus napa terusna? Ma huwa nasabuhu. Hah? Bener. Ma huwa nasabuhu sallallahu alaihi wasallam. Soal ma adalah apa? Huwa adapun dia ma nasabu adalah nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nasab kanjeng Nabi? Sapaan? Huwa adapun dia Nabi, an-Nabi adalah Nabi al-ummi yang ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi ini sekali lagi keistimewaan bagi Nabi, mari terangake ban lagi. War-rasulu dan seorang rasul al-Arabi yang berbangsa Arab. Muhammad yakni kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah. Muhammadun yakni kanjeng Nabi Muhammad ibnu Abdullah yang menjadi putranya Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hashimin bin Abdi Manafin bin Qusayyin bin Kilabin bin Murrata bin Ka'bin bin Lu'ayyin bin Ghalibin bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimata bin Mudrikata bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Mu'ad kinapa? Ma'ad bin Ma'ad bin Adnan. Wahwa adapun dia Adnan atau langsung Nabi min dzurriyyati Ismail adalah dari keturunan Nabi Ismail. Az-Zabihi yang pernah mau disembelih alaihissalam. Jadi kanjeng Nabi nikah yang jelas kredibel, nabaki bener nasabah, tidak ada keraguan nikah sampai Sayyid Adnan. Setelah Sayyid Adnan ke atas itu ada perbedaan-perbedaan. Kecuali yang pasti bahwa Nabi kanjeng Nabi Muhammad ini adalah keturunan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim andi putra Nabi Ishak, andi putra Nabi Ismail. Si Nabi Ishak ini kematoron sekapina Nabi sampai Nabi Isa kasa dari Nabi Ishak. Dan si Nabi Ismail tak andi turunan Nabi sama sekali. Sekali punya keturunan Nabi langsung situng Nabi terakhir yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada riwayat nang kitab Iqna'ut Talibin ki. Iqna'ut Talibin ini kesarana Fathul Qarib. Ini ada bu beliau annan Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggunan kanjeng Nabi kana ida intaha fin nasabi ila Adnan ketika beliau menyebutkan ayah-ayah beliau sampai ke Sayyid Adnan amsaka ambu kanjeng Nabi tak nerosaki. Jadi Muhammad bin Abdullah terus sampai bin Adnan ambu kanjeng Nabi. Tsumma yaqulu kemudian berkata Nabi kadzaban nasabun orang ahli nasab banyak selecek ai ba'dahu maksudnya banyak selecek setelah menjelaskan aba-aba Sayyid Adnan. Setelah Sayyid Adnan
sampai ke Nabi Ismail ini banyak berbeda. Makanya yang dijamin orisinil oleh Nabi sampai Sayyid Adnan. Tapi bukan, jangan diartikan berarti setelah Sayyid Adnan tak jelas. Punten, tetap jelas. Karena apa? Jabuna bersanji ke sana apa? Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadi aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Semua dijaga dari perzinahan oleh Allah. Dari Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dijaga dari perzinahan? Semua itu karena demi menjaga kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas kapi. Gusti Allah dabu misalnya Al-Qur'an, wa taqallubaka fis sajidin. Muhammad, engkau tahu, engkau nengaleh, kamu itu berpindah-pindah di tulang sulbi orang-orang yang selalu sujud kepadaku. Jadi Kanjeng Nabi dari Nabi Adam sampai ke abana ini terus ada di orang-orang yang sujud kepada Allah. Jadi Nabi mengatakan kadzaban nasabun, bohong orang ahli nasab yang mengatakan setelah Adnan sampai Ismail. Bukan berarti tidak jelas enten, tapi karena ahli nasab nih kan bisa membuat nasab setelah tidak ada nabi, bisa kan? Bisa menulis nasab setelah tidak adanya nabi. Jadi sebelum kemungkinan itu terjadi, ben nabi pegak kada. Takok semarin nangkok orang-orang diki agak nasab lain tentang nasab. Jadi sebelum itu terjadi, ben nabi potos kada. Pokoknya mon bade nyebut marin Adnan aja tidak bisa dipertanggungjawabkan secara 100%. Meskipun pasti ada yang benar pasti. Karena nasab Kanjeng Nabi nikah pasti. Cuma yang dijamin 100% benar oleh Nabi nikah sampai Sayyid Adnan. Wa ummuhu dan adapun ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah itu adalah Sayyidah Aminah bintu Wahbin yang menjadi putranya Wahab. Jadi abana Sayyidah Aminah asmana Wahab. Bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi apangki nasab Gusti Kanjeng Nabi nang Sayyid Kilab. Berarti senapa popo? Abana ban ummina. Sayyid Kilab andi putra Zuhrah. Zuhrah andi putra Abdu Manaf. Abdu Manaf andi putra Wahab. Wahab andi putra Sayyidah Ami. Nah, Kanjeng Nabi dari Sayyid Abdullah dari Sayyid Kilab. Sayyid Kilab andi putra Kusoy. Kusoy andi putra Abdu Manaf. Abdu Manaf andi putra Hashim. Hashim andi putra Abdul Muttalib. Abdul Muttalib andi putra Abdullah. Berarti saya kabin menjadi. Jadi Sayyidah Aminah posisinya ke Sayyid Abdullah abana Kanjeng Nabi ini menjadi telopo. Jadi tinggian Sayyidah Aminah secara nasab. Ada kan? Kita tak gelem datang, itu yang kuki dapat ke Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan pada. Mata kanat wiladatuhu. Mata kanat wiladatuhu. Pada soal mata kanat, kapan kanat terjadi? Wiladatuhu dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Nabi dilahirkan? Jawab Jim, wulida dilahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah di kota Makkah al Mukarramata yang dimuliakan. Yaumal Itsnaini di hari Senin Ats-Tsaniyah Asyara yang ke-12 min syahri Rabiul Awwali dari bulan Rabiul Awal. Ba'da qissatil fili setelah cerita gajahnya Raja Abraha bihomsinas dengan selisih 50 lailatan malamnya alal masyhur atas pendapat yang masyhur. Jadi seketareh setelah terjadinya peristiwa burung ababil yang menghancurkan gajah-gajahnya Raja Abraha Gasa. Makanya kelahirannya Nabi diberi nama Amul Fil, tahun gajah. Kenapa namanya tahun gajah? Karena memang lahir setelah peristiwa gajah. Walamma balaga dan di saat sampai Nabi arba'ina pada 40 sanatan tahunnya min umrihi dari umurnya Nabi asyarif yang mulia. Nazala turun alaihi atas Nabi ar-ruhul amin malaikat Jibril. Ar-ruhul amin malaikat Jibril wa ba'atha dan mengutus kepada Nabi Allah rahmatan sebagai menjadi rahmat lil alamin pada alam semesta.
Wa aqama, untuk mengenal sejarah singkat Nabi dan hukumnya ini wajib fardu ain. Orang mengetahui Nabi lahir di mana, Nabi wafat di mana, putranya Nabi berapa. Ini jawaban Fathul Muin fardu ain. Bahkan yang wajib diajarkan kepada anak sebelum selainnya. Macam kan muqaddimah Fathul Muin ya ada. Si pertama wajib berdepak napa? Ke anak. Malai tentang kanjeng Nabi, siapa Nabi, siapa ayahnya, siapa ibunya, lahir di mana, hijrah kemana, wafat di mana, putranya berapa, istrinya siapa, itu hukumnya fardu ain. Tsumma hajara, kemudian hijrah Nabi. Wa aqama, dan mukim Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, di kota Makkah, ba'dal bi'tsati, setelah diutus, salah satu asyara, pada masa atau dalam masa 13 sanatan tahunnya. Kanjeng Nabi mukim di Makkah saampuna yutus nika sekitar 13 tahun. Tsumma hajara, kemudian hijrah Nabi ilal Madinah, di kota Madinah. Wa aqama, dan bermukim Nabi biha di Madinah asyra sinina, dalam waktu 10 tahun. Makanya masa kenabian nika 23 tahun karena Nabi 13 tahun di Madinah, 10 tahun di 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Makanya ben orang kafir niki kocak al-laghzu at-tarihi. Ini teka-teki sejarah. Dakwahnya Muhammad ini teka-teki sejarah. Kok bisa 23 tahun merubah dunia? Yang dirubah keyakinan. Orang ngubah keyakinan ini paling berat loh. Orang pun yakin ke agama Islam misalnya. Suruh keluar dari Islam. Maka orang yang tak abajeng tak ndak suruh keluar dari Islam. Jadi ngubah keyakinan ini sangat sulit. Kanjeng Nabi ini bisa merubah seluas-luasnya dari Madinah. Dari Mekah, Madinah, Yaman, Taif, kapi sekitarnya, Syria, Mesir, Oman, Kaman, kapi. Bisa dirubah Islam cuma dalam waktu 23 tahun. Rahasianya apa? Karena mereka Nabi dan para sahabat tentunya memang benar-benar melakukan syariat Allah, benar-benar menerapkan syariat Allah, dan semuanya diterapkan lillahi ta'ala. Karena ada mengusia Allah, wala yansurannallahu may yansuruh. Sahabat apa isi nolong Nabi, menolong dakwahnya Nabi, tolong ongku benengkok dabun Allah. Gusti Allah ada bu tolong ngebayi pun tak kira berdisi tak partajer yang Islam. Ini Gusti Allah sampai ada bu ongku, tolong ongku. Makanya kurun 23 tahun bisa beres. Romawi yang tentaranya waktu itu sangat kuat, Persia yang tentaranya sangat kuat dengan keimanan penyembah api dan orang Yahudi. Persia penyembah api, terus Romawi penyembah orang-orang Yahudi. Mereka iman pada Nabi Musa, tapi tidak iman kepada Nabi, padahal Nabi Muhammad sudah diutus. Tapi semua keyakinan itu bisa tercerabut total dalam kurun waktu 23 tahun. Ini pun bukan tuh lebih 20 tahun tak ngubah apa. Ke masyarakat curah tak ngubah apa. Ibadah dan syukur ni alhamdulillah. Ini kanjeng Nabi 13 tahun. 13 tahun bisa ngubah seberleba. Kenapa? Karena Nabi dan orang di sekitar Nabi benar-benar menerapkan syariat Allah. Dan Allah berjanji wala yansurannallahu may yansur. Kenapa Islam sekarang tidak ditolong? Karena orang Islam sendiri tidak menjalankan syariat Islam. Mereka hanya bisa marah ketika Islam disalahi. Tapi pribadinya belum terterapkan pada dirinya syariat Islam, belum. Coba seareh berenang tak lecek, seareh full seminggu tuh tak lecek sama sekali. Gugur pun, dalam begini pun gugur pun. Belecek melolo nih kan, belum amanah. Belum tak nyaki orang pun apa boleh. Belum ibadahnya semangat, belum ibadahnya ikhlas. Tapi seandainya semua dilakukan, maka Allah berjanji wala yansurannallahu may yansur. Itu lu ngongku ban kok. Ongku Gusti Allah saya ada bu ongku. Tak usah ada bu ongku ban parta aja.
Nah boleh apa? Debu tolong aku. Makanya problemnya ya tibi asli. Makanya kanjeng Nabi ada debu setelah pulang dari perang. Nah berdebu kanjeng Nabi. Kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Padahal pun peleman dari perang. Sahabat bingung. Perang yang besar, perang apa boleh ya? Ternyata perang besar melawan diri sendiri. Perang ala ben moso nyaman kui pedang cocok mare. Abai cocok mati syahid. Perang kene ya. Perang raja ala ben abe tibi karena memang problem kita dalam diri kita. Makanya kanjeng Nabi epakon atu amin apa? Qul a'udzu birabbin epakon minta perlindungan dari ban Gusti Allah dari minal jinnati wan nas min syarril waswasil khannas minal napa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Epakon minta perlindungan dari buruknya ajakan hawa nafsu baik dari bangsa jin atau dari bangsa manusia. Termasuk bangsa manusia abanti tibi. Makanya kanjeng Nabi sering adua wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah dan gula minta perlindungan dari cobaan amal dan gula. Dari cobaan atena dan gula. Karena memang problemnya pada diri kita. Coba kita mulai dengan diri kita, terapkan agama Islam dalam diri kita. Tahu sakit mikir, aku mah negara Islam kan sering ben kita Muslim. Perilakumu itu loh belum Muslim, meskipun hukummu sudah apa? Secara hukum kamu sudah dihukumi orang Muslim, tapi perilakunya belum Muslim. Coba merdekakan dulu dirimu dari kebatilan, merdekakan dulu dirimu dari kemaksiatan, merdekakan dulu dirimu dari kemungkaran. Baru kita mengajak untuk semangat bersatu untuk menegakkan negara Islam. Atau itu pun ngantos Imam Mahdi. Mun makin saya pantes sedeti. Saya pantes sedeti napa? Imam Khalifah. Siapa yang pantas sekarang? Nanti nunggu apa? Imam Mahdi. Memang orang-orang yang ditentukan oleh Allah. Nanti kanjeng Nabi nikah di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Tapi ingat jangan dinafikan. Jangan dinafikan tentang negara Islam. Jangan dinafikan tentang khilafah. Dan ini kan popus tempo sampo. Karena tidak setuju konsep khilafah diterapkan sekarang, seakan-akan kalau ada orang menjelaskan konsep khilafah ini langsung ditentang. Hati-hati loh, khilafah ini pasti akan ada nanti. Meskipun kita ya menunggu Imam Mahdi wakun, tapi coba pas ngocak khilafah itu gak ada, itu merusak peradaban yang ada. Besi ngocak setia siapa? Mau sharing kok ngantos, pada ngantos. Tapi ban tak setuju khilafah setia karena tidak ada yang pantas. Mungkin tidak sesuai dengan riwayat yang ada ya pada kok pada tak setuju ya. Tapi jangan dinafikan. Karena itu nanti kelak pasti ada. Riwayatnya banyak. Minta riwayat Senawiki bahwa nanti akan ada komando. Dalam satu komando minta riwayat Senawiki banyak. Tapi kita sama-sama setuju bahwa itu dalam kenapa ki? Dalam waktu menunggu siapa deki pokoknya ciri-ciri Imam Mahdi deki munculnya dari Syam, dari negeri mana? Syam. Kalau mau semakin pada tak setuju karena ya ki benih baktona lah intinya kayaknya ki benih baktonya karena menurut guru-guru negula ki tak sesuai dengan riwayat yang ada. Tapi tolong jangan dinafikan. Mungkin kan repot orang abas khilafah sampai takut si abasa. Sampai si abasan apa? Takut ikoni polisi lah, takut nikah, takut dikucilkan. Kisah salah kan yang membahas khilafah pas menggempur-gempur sekarang harus ada khilafah. Sekarang ada khilafah ban kita di negara Islam. Masa bentan di uduk langsung apa aja nggak? Orang yang mateti khilafah ini kan harus punya negara Islam. Harus ada negara Islam dulu baru nanti ada khilafah. Syarat kita ada lah antara kemaksud. Pada ban orang apa aja kita tandi uduk apa aja nggak.
Ini kan sensitif tapi harus pada Pak. Sensitif tapi harus disampaikan supaya kita benar-benar dalam tidak menafikan ajaran Islam yang ada. Benar-benar teh dalam bahas ilmu agama. Tak setuju silahkan tidak setuju, tapi jangan nafikan apapun yang diajarkan oleh agama. Setuju boleh setuju, tapi cek ru kefuru. Ayam punten membodohi khilafah. Siapa sih pantas yang punten? Betang membodohi khilafah. Siapa sih yang gak khilafah betang? Tunggu, tapi jangan dinafikan. Konsep itu jangan dinafikan. Wallahu a'lam. Wa tuwfiya, dan wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah di kota Madinah sanata ihda asyrata di tahun 11 minal hijrati dari hijrah. Wa dufina, dan dikebumikan Nabi biha di Madinah. Wa umruhu, sedangkan adapun umurnya Nabi. Sedangkan adapun niku mun bersama turunna haletining. Wa umruhu haletining. Sedangkan adapun umurnya Nabi salasun adalah 3 dan 60 sanatan tahunnya, umur sekitar 63 tahun. Tentunya tidak pas nih. Kira-kira nih. Wahwa, sedangkan adapun Nabi hayyun. Kita harus yakin bahwa Nabi hayyun adalah orang yang hidup. Fi qabrihi, orang affin lagi. Ini kita ada affin. Hayyun adalah orang yang hidup fi qabrihi, di kuburannya. Nabi ini kaudi. Antara ke Nabi orang syahid, orang setan yang ejaran pangeran bayi odi. Dan Gusti Allah, la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau anggap orang yang mati di jalan Allah itu orang-orang mati. Bal ahyaun, mereka orang-orang hidup. Napa boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasma'u, bisa mendengar Nabi as-salata pada salatal musallina, pada salawatnya orang-orang yang bersolawat. Wasalamal musallimina, dan salamnya orang-orang yang membaca salam alaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anhu, maka diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatake Kanjeng Nabi ni kadabu, haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada, fasallu, maka bersolawatlah kalian alayya kepadaku, dima'abaiban asolawat ban kangko, dawuh Kanjeng Nabi. Fa inna salatakum, karena sungguhnya solawat kalian, tablugu, adalah pasti sampai solatakum ni kepadaku. Baan mon dima'abai solawat kangko, karena solawat ban pasti berdepak kangko. Ini kabar bunga bagi orang yang maca solawat, karena solawat saya mau sekolah benempian atau beban saya rabai ini kayak berdepak ke Gusti Kanjeng Nabi. Berdepak ben mana? Siapa nyaman saya solawat? Jadi siapa yang paling banyak bersolawat, dia yang paling dikenal oleh Nabi. Karena paling dikenal, otomatis yang paling ditolong duluan. Rawa, meriwayatkan kepada hadis At-Tabarani, Imam Tabarani, warawa, dan meriwayatkan Al-Baihaqi, Imam Baihaqi fi Syu'abil Iman, dalam kitab Syu'abil Iman. Wa Ibnu Adiyin, dan Ibnu Adi, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, adalah bersabda Nabi. Kanjeng Nabi ini gak ada bu, aktsiru minas sholati alayya, perbanyaklah kalian minas sholati, dari bersolawat alayya kepadaku, fil lailati, di malam al-gharra'i, yang terang, wal yaumi, dan hari al-azhari, yang terang. Maksudnya Jumat ki, malam Jumat, hari Jumat nih kayak lailatul gharra, apa al yaumul azhar. Selain Jumat pa banyak, ya hari Jumat atau malam Jumat pa lebih banyak. Fa inna sholatakum, karena sungguhnya sholawat kalian, tu'radu, adalah ditampakkan sholawat kalian alayya kepadaku, ya Allah. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallah. Ma min ahadin, tidak ada pun seseorang, yusallimu, adalah membaca salam orang, alayya kepadaku, tada orang semaca salam kangko, illa radda, kecuali mengembalikan Allahu Allah alayya, atasku, ruhi, pada ruhku. Jadi setiap ada orang mau sholawat ban Kanjeng Nabi, eruna Kanjeng Nabi, beli kecil satu boleh. Hatta arudda, sehingga menjawab aku, alaihi, atas ahad. Hatta arudda, sehingga menjawab aku, alaihi, atas ahad, assalama, pada salamnya. Jadi Kanjeng Nabi ini selalu berdenang eja satu. Kenapa? Karena setiap detik pasti ada orang yang berselawat kepada Nabi.
Jadi setiap ada orang yang sholawat, aruna kanjing Nabi, babali ban Gusti Allah kejasata. Untuk apa? Untuk aja wab salam umatnya semaca salam dak Gusti kanjeng Nabi. Jadi jawab bian, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini kanjeng Nabi aja jawab, Assalamualaikum ya ummati. Saya nyaman, Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Ahmad. Nah, itu oke selamat ben kanjeng Nabi. Assalamu keselamatan, penghormatan. Mangkana orang maca sholawat nih gak anak pemakai jelasake sholawat keistimewaan bunyi tak bisa ibu tesen. Rahasianya kenapa? Karena dengan sholawat aslinya benih karena dari kitanya. Karena dengan membaca sholawat itu kita dijawab doa oleh Nabi. Makanya tak bisa ibu tesen pun kanjeng Nabi ban mantur selamat tuh. Selamat nih kan banyak. Selamat agamana, selamat dunyana, selamat jasad, selamat. Nah, apa selamat kabeh jaman kanjeng Nabi saya tuaki. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rawa meriwayatkan kepada hadis Abu Daud, Imam Abu Daud. Soalun kam auladuh. Kam adalah berapa auladuh, adapun beberapa putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa azwajuh dan beberapa istrinya Nabi. Wa azwajuh dan beberapa istrinya Nabi. Pada berempah terapotana kanjeng Nabi dan pada berempah raji-rajina. Jim jawab. Auladuhu adapun beberapa putranya Nabi alaihissalam sab'atun adalah 7. Kayaknya putra kanjeng Nabi, putra-putranya ini kepada siapa? 7. Salasun adapun yang 3 baninu. Banina, banina adalah beberapa putra, seteloan laki. Seteloan laki. Wahum adapun mereka seteloan Qasim. Al-Qasimu, Sayyid Qasim. Wa Abdullahi dan Sayyid Abdullah wa yuqalu dan diberi julukan lahu kepada Sayyid Abdullah At-Tayyibu, orang yang baik, At-Tahiru orang yang suci. Sayyid Abdullah nika andi julukan At-Tayyib atau At-Tahir. Qasim wa Abdullahi wa huwa Tayyibu wa Tahirun bidainida yulaqabu. Jaman yang gitu tuh lawam. Wa tsalithun adapun yang ketiga Ibrahim adalah Sayyid Ibrahim. Jadi Al-Qasim, Abdullah, terus Ibrahim ini keputra-putra kanjeng Nabi. Wa kulluhum dan adapun semuanya matu adalah wafat mereka sigharon dalam keadaan kecil-kecil. Sedajana seta dalam keadaan kini. Karena hikmahnya dari Gusti Allah. Cuma ulama berdasar adabu termasuk hikmahnya. Kenapa oleh Allah dibuat wafat semua putra-putranya. Banyak putrana Nabi selain dadi Nabi. Banyak putrana Nabi selain dadi Nabi. Misalnya Nabi Zakaria andi putra Nabi Yahya, Nabi. Nabi Ibrahim andi putra Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi. Nabi Yakub andi putra Nabi Yusuf, Nabi. Nabi Ishak andi putra Nabi Yakub, Nabi. Tidak boleh. Nabi Daud andi putra Nabi Sulaiman, Nabi. Banyak putra Nabi dadi Nabi. Sedangkan kanjeng Nabi Muhammad ini kan Nabi akhir zaman. Mon pas putra nata episode. Masa pas kalah ke Nabi selain putra dadi Nabi, pas kanjeng Nabi putra tak dadi Nabi. Mangka naban Gusti Allah episode ini kepada ulama saya ada bunga ini. Dan Gusti Allah cemburu masa tangga kasih kalah ke selain jaring sebaling sayangi ben kok Muhammad, masa kalah ke Ibrahim, masa kalah ke selain. Meskipun semuanya Allah sayangi ini nabi-nabi. Sebagian ulama pada saya ada bunga ini ke Allah alam. Warbaun dan ada pun yang 4 banatun adalah beberapa putri. Bada sebebini. Jadi telok lake 4 bini. Senapa putra putri Nabi? Petok. Selake senapa? Telok. Sebini senapa? 4. Wahunna ada pun mereka. Sebini Zainabu adalah Sayyidah Zainab. Wa Ruqayyatu dan Sayyidah Ruqayyah. Wa Ummu Kulthumin dan Sayyidah Ummu Kulthum. Wa Fatimatuz Zahra'u dan Fatimatuz Zahra'. Wahya adapun dia Fatimatuz Zahra asgharuhum adalah paling kecilnya banat, jadi paling ngodah ya. Wa afdaluhunna asgharuhunna wa afdaluhunna dan paling utamanya banat. Mun masalah umur bade adabu wallahu a'lam. Pokon bade adabu beni dak ngodaan ki bade adabu Sayyidah Fatimah dak ngodaan. Walhasil yang paling dicintai oleh Nabi ki Sayyidah Fatimah. Wa asad dan hidup Sayyidah Fatimah ba'dahu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa sittati ashhurin sekitar 6 bulan. Jadi kanjeng Nabi sedah oleh 6 bulan Sayyidah Fatimah sedah. Waktu kanjeng Nabi sedah Sayyidah Fatimah ini kemolar luar biasa.
Sayyidah Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah molar. Mare molar Sayyidah Fatimah senyum. Mare molar ternyata senyum. Kanjeng Nabi kita Sayyidah, keng para Sayyidah. Terus saya tanya lagi, sama kanjeng Nabi Sayyidah dikebumikan jasadnya secara zahir. Mari kini guys, Sayyidah Fatimah yang bereksanin. Fatimah, kok heran ngabes beun dia? Beun pertaman, panjenengan ni ke pertama na iolatin nangis cek detina. Tapi kemarin gak disak panjenengan semesem. Apa napa? Ternyata jabun Sayyidah Fatimah, engkau apa mak nangis karena engkau apa esa ben abah. Ben abah si paling kecintai ben engkau apa esa, engkau nangis. Ada engkau mak senyum karena abah matur kang kok. Anta awwalu ahli baitin luhukon bi. Fatimah ben tak usah disedih. Se paling cepet akompol ben kok boleh kemarin iya ben. Anta awwalu ahli baitin luhukon bi. Kemarin se paling cepet nyosol kok iya ben. Akhirnya Sayyidah Fatimah senyum. Makanya ide boki kan toh. Sayyidana tak abid. Kanjeng Nabi Sayyidah tak ada bak setahun. 6 bulan pun Sayyidah Fatimah apa sih? Sayyidah. Wa ummul jami adapun ibu dari semuanya dari sebebet tok nikah illa Ibrahim kecuali Sayyid Ibrahim Khadijatul Kubra adalah Sayyidah Khadijatul Kubra. Selain Sayyid Ibrahim ummina nikah Sayyidah Khadijah binti Khuwailidin putrinya Khuwailid. Abana Sayyidah Khadijah asmana Khuwailid. Wahya adapun dia Sayyidah Khadijah Sayyidatu nisaihi adalah ketua yang diagungkan dari beberapa istrinya Nabi. Wa asbakuhunna dan paling dahulunya mereka nisaihi islaman Islamnya wa nikahan dan dinikahinya. Paling ada Islam. Bahkan ada yang mengatakan orang pertama iman kepada Nabi Muhammad secara keseluruhan itu adalah Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena setelah Nabi mendapat wahyu, Nabi itu pergi ke Sayyidah Khadijah. Ngitek kan kanjeng Nabi, zammiluni Khadijah sapoen kok atemu ben ngaria. Engko isoro ngucap Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ngitek engko Khadijah sapoen. Sayyidah Khadijah oning pun, oh Jibril ya. Ari apa? Jibril berarti tang lakire Nabi. Jadi ada yang mengatakan secara keseluruhan siapa sih iman pertama? Sayyidah Khadijah. Cuma ulama nyari aman daripada salah riwayat akhirnya dipilah-pilah. Orang bini seiman kada siapa? Khadijah. Orang laki sewatu iman kada siapa? Abu Bakar misalnya. Laki dari sebagian sebini seiman kada senak gini iman kada siapa? Sayyidina Ali. Dipilah. Tapi ada yang mengatakan secara keseluruhan yang iman dahulu kepada Nabi sebelum yang lain itu adalah Sayyidah Khadijah. Wabaki nisaihi dan adapun sisa dari beberapa istrinya Nabi, Aisyah itu adalah Aisyah, Sayyidah Aisyah bintu Abi Bakrin, putrinya Sayyid Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wa Saudah bintu Zum'ah dan Sayyidah Saudah bintu Zum'ah, wa Hafsatu dan Sayyidah Hafsah bintu Umar bin Khattab, putrinya Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ni kan matuan kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar yang matuan kanjeng Nabi. Bintu Huzaimah wa Ummu Salamah dan Ummu Salamah Hindun yakni Hindun. Ada yang menyebut Ummu Salamah, ada yang menyebut Hindun. Ini kasih andi budak bini, segama budak bini andi Batrah Hasan Bisri yang menjadi afdalut tabi'in menurut sebagian ulama. Bin Abi Umayyah wa Zainab binti Jahzan dan Sayyidah Zainab bintu Jahzan. Wa Juwairiyatu dan Sayyidah Juwairiyah bintil Harith Al-Khuza'iyatu yang berbangsa Khuza'. Qabilahnya qabilah Huza'i. Wa Ummu Habibah bintu Abi Sufyan wa Safiyah bintu Huyai. Wa Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah dan Sayyidah Maimunah bin Harith Al-Hilaliyah. Jadi setaja pada 11. Setaja pada senapa? 11. Ini kan lain budak bini. Nah, tapi bahasa budak ni kan mak kasar ki. Pada ben ummina Sayyid Ibrahim. Ummina Sayyid Ibrahim ni kan asmana Maria dari bangsa Kipti Mesir. Kenapa tidak disebutkan di sini Sayyidah Maria? Karena memang Sayyidah Maria statusnya budak. Statusnya apa? Budak. Nabi diberi hadiah oleh Raja Mesir, orang paling cantik waktu itu di Mesir. Itu orang paling rajin di Mesir, dan Raja Mesir dikirim paringaki kanjeng Nabi sebagai hadiah. Jadi budaknya Nabi.
Kanjeng Nabi kompolen karena memang dalam syariat Islam budak itu boleh disetubui, dikumpuli, akhirnya punya putra Sayyid Ibrahim. Tidak disebutkan di sini kenapa? Karena ki buruk. Tidak termasuk istri, meskipun guru gula tak kesokan ada budak, tetap Sayyidah Maryam itu termasuk istri Nabi. Fal masyhuratu maka adapun yang masyhur min azwajihi dari beberapa istri Nabi alaihi salatu wasallam ihda asyrata imra'atan adalah 11 wanita. Ma tawafat minhunna sebagian dari mereka fi hayatihi di masa hidupnya Nabi, yang wafat di masa hidupnya Nabi Khadijah Sayyidah Khadijah wa Zainab binti Huzaimah dan Sayyidah Zainab binti Huzaimah. Jadi sanga 11 kurangi 2 karesa sanga. Wa tuwfiya dan wafat Nabi anitis meninggalkan 9 wanita al-bawaki yang lain-lain. Jadi Sayyidah saat Kanjeng Nabi ibadah yaitu Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Zainab binti Huzaimah. Selain ngadaan Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi rajin sesanga selain ibadah saja. Makanya disebut di dalam Aqidatul Awam antis ini suatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarnan nabiyal muktafa. Kanjeng Nabi atingkel sangat rajih. Saya emas sangat rajih nikah sudah dites secara spiritual keagamaannya, keimanannya oleh Nabi. Pernah ditantang oleh Nabi setelah Nabi perang Khaybar, menguasai Khaybar, Nabi menang, Nabi menjadi orang paling kaya. Ban Kanjeng Nabi tantang kapi, jirajin seki ibadah. Ayo dan nak kapi tang ni bini dan nak siapa si minta pese, si minta atunya pokok abala minta berembak ban ko ibri ah. Tapi enggak mon semele tunya ban ko telak. Tapi mon semele engkau ban Gusti Allah ce abahas tunya. Ternyata semua istri Nabi yang 9 tidak ada yang memilih dunia, tidak ada yang meminta dunia. Semua memilih Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya kocak khayyirna fakhtarnan nabiyal muktafa. Ma hiya hasaisu sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammad.